لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar rahimakumullah, ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 24 Ramadan 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2012. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-24, kajian kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan terakhir kita sudah menyelesaikan sampai adab yang keberapa? 91, tunduk kepada ilmu. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-92. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, al-munasahatu fil akhta', saling menasihati ketika terjadi kesalahan. Ya, kita ini perlu saling menasihati ketika terjadi kesalahan. Yang namanya manusia itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ada salahnya, ada lupanya. Karena itu perlu kita saling menasihati. Ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia ini rugi semuanya kecuali yang punya 4 sifat, yaitu beriman, maksudnya termasuk berilmu, yang mengamalkan ilmunya, kemudian yang saling menasihati, berdakwah, kemudian yang sabar. Jadi saling menasihati terutama kalau orang punya salah. Terutama adalah orang yang mengaku saling cinta karena Allah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Cinta karena Allah ini mempunyai bukti dan mempunyai harga yang sangat mahal. Di antara harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan oleh orang yang mengaku saling cinta karena Allah adalah apa itu?
al-hilmu wat-tabatu wa mujanabatut tasarru'i wal hiddah. Santun dan teguh serta menjauhi tergesa-gesa dan emosi. Ini terutama ketika memberikan fatwa, menjawab pertanyaan, menjelaskan satu masalah. Itu yang santun, ya, yang teguh, artinya diteliti dulu. Jangan terburu-buru, apalagi disertai emosi, karena nanti akan jauh daripada kebenaran. Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, pernah memuji seorang sahabat yang bernama Asy'ath Abdul Qais. Kata Rasulullah SAW, "Fika khoslatan yuhibbuhumullahu wa rasuluh." Di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah dan Rasulnya mencintai. Dua sifat itu apa itu? Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu sifat santun, wal-ana sifat tenang. Santun dan tenang. Jadi santun itu ya lebih tinggi daripada sabar. Santun dan tenang. Demikian pula di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan." Sifat tenang itu dari Allah, sementara tergesa-gesa itu adalah dari setan. Jadi tenang. Hubungannya dengan penuntut ilmu itu adalah, ya, kalau menjawab pertanyaan, menjelaskan masalah, memberikan fatwa, tenang, dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kemudian Atha bin Yasar rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma nuwi syai'un ila syai'in azyad min ilmin ila ilmin." Tiadalah sesuatu disandarkan kepada sesuatu yang lain yang lebih indah daripada sifat santun disandarkan kepada ilmu. Jadi maksudnya ini adalah penyandaran yang paling baik. Sudah punya ilmu disertai sifat santun. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan rahimahullah ta'ala, "Sami'tu Malikan yaqul." Aku mendengar Imam Malik berkata rahmatullahi alaih, "Al-ajalatu fil fatwa naw'un min al-jahli wal kharab." Tergesa-gesa dalam memberi fatwa itu adalah bagian daripada kebodohan dan kerusakan. Tidak tergesa-gesa memberi fatwa. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Shalah mengatakan, "La yajuzu lil mufti an yatasahala fil fatwa." Tidak boleh mufti itu gampang-gampangkan dalam memberikan fatwa. Bahkan kalau orang itu dikenal gampang-gampangkan, tergesa, asal-asalan, tergesa-gesa, maka dia dilarang memberikan fatwa. Dipertimbangkan dulu, dipikir dulu, ya, baru kemudian diambil kesimpulannya. Kemudian juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan sebagian salafus saleh, ma urina syai'un ila syai'in ahsan min ilmin ila hilmin. Tiadalah digandengkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih baik daripada ilmu digandeng kepada ilmu. Jadi ilmu digandeng kepada sifat santun. Kemudian beliau mengatakan dalam hal ilmu dan santun ini manusia ada 4 macam. 4 macam dalam hal al-ilmu dan al-hilmu, ilmu dan santun. Fakhiyaruhum, yang terbaik adalah man utiya al-hilm wal-ilm. Yang terbaik adalah orang yang diberi sifat santun dan diberi ilmu, punya kedua-duanya, ini yang terbaik. Wa syiraruhum man adimahuma. Yang terburuk adalah yang tidak punya kedua-duanya. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya sifat
ada di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Adab yang nomor ke-93 ini adalah perlu para penuntut ilmu, para ulama punya sifat santun, ya, teguh, artinya jeli, hati-hati, teliti, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak terbawa oleh emosi ketika menjelaskan satu masalah, ketika memberikan fatwa, ketika menjawab pertanyaan, dipikirkan dulu, tenang, baru kemudian dia putuskan. Selanjutnya, adab yang nomor ke-94. Ar-ruju'u ilal haqqi fi halil khata'. Kembali kepada kebenaran apabila terbukti melakukan kesalahan. Ya, nah ini penting. Jadi kalau salah, ya kembali kepada kebenaran. Terbukti salah, ya terus terang, ya itu salah. Yang betul adalah begini. Dan hal itu tidak akan menjatuhkan derajat seseorang, justru akan mengangkat derajatnya seseorang bahwa dia adalah orang yang sportif. Kalau salah ngaku salah, penting sekali. Karena orang namanya manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum. Ya, mungkin saja ada nanti ketergelinciran. Kadang yang dimaksud benar, yang terucapkan salah, salah ucap. Ya. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan untuk menuju kepada kebenaran. Oh tadi itu salah, yang benar adalah begini. Enak kan? Yang kita cari ridhonya siapa? Ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau manusia mau benci, mau suka, jangan dipikiri. Yang penting adalah Allah. Yang penting adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini kita perlu mujahadatun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Karena tidak gampang orang yang salah, yang dengan besar hati dia mengakui kesalahannya. Karena itu Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah ta'ala mengatakan, wa in afta bi mas'alatin fa'alima annahu akhta' lam yastangkif an yarji'a anha. Jika terlanjur memberikan fatwa, kemudian dia ketahui bahwa fatwanya itu salah, maka dia tidak berat hati, ya, tidak keberatan untuk rujuk daripada yang salah itu menuju yang benar. Nah, kadung ngomong ternyata salah, dicabut lagi, diralat, dirujuk. Tidak ada sungkan-sungkan, tidak ada malu-malu. Jangan takut derajatnya turun di hadapan manusia. Sebenarnya kalau orang yang berakal sehat malah akan menilai ini adalah orang yang nilainya tinggi, karena dia salah seperti mau ngaku salah. Kembali pada kebenaran. Wa in qala qawlan faradda alayhi ghayruhu mimman huwa a'lam minhu aw mithluhu aw dunahu fa'alima anna al-qawla kadhalik raja'a an qawlihi wa hamidahu 'ala dhalika wa jazahu khairan. Kalau terlanjur seorang penuntut ilmu, seorang mufti, seorang ulama terlanjur mengatakan suatu pendapat, lalu ditegur oleh orang lain, ditegur oleh orang lain, yang mana yang menegur itu boleh jadi lebih pintar dari dia, boleh jadi seperti dia, boleh jadi di bawahnya dia. Ditegur orang, maka sikapnya adalah diteliti lagi. Kalau terbukti bahwa ucapannya dia itu salah, yang menegur itu benar, siapapun yang menegur itu, maka dia harus rujuk daripada pendapatnya yang salah itu menuju yang benar. Walaupun yang menegur itu di bawahnya dia. Bukan hanya rujuk kembali pada yang benar, tapi juga dia berterima kasih kepada yang menegur. Terima kasih, jazakallahu khairan. Masih ada orang yang mau menegur. Lebih baik rujuk kembali kepada kebenaran daripada terus-menerus di dalam kesalahan. Kemudian di sini ada contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa menyebutkan contoh tentang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Sayyidina Umar berkhutbah
antara isi khutbahnya adalah la yazidu rajulun ala sadaqi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi ila raddattum. Tidak boleh ada orang menikah yang maharnya lebih mahal daripada maharnya Nabi dan putri-putrinya Nabi. Kalau ada, aku kembalikan lagi maharnya itu. Jadi maksudnya di sini sahabat Umar itu melarang para wanita ketika menikah menetapkan mahar yang mahal, tidak boleh, dilarang. Kalau ada yang melakukan, saya kembalikan lagi, tidak boleh. Lalu ditegur oleh seorang perempuan, faqalat imra'ah, dan seorang perempuan yang menegur beliau, ya Amirul Mukminin, lima tuharrimna syai'an a'tana Allahu iyyahu. Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda mengharamkan sesuatu yang oleh Allah telah diberikan kepada kami para wanita? Kenapa Anda haramkan? Tsumma qara'at, kemudian perempuan baca ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 20, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu berikan kepada seorang dari istri itu harta yang banyak sebagai mahar. Jadi Allah mengatakan bahwasanya seandainya seorang laki-laki membayarkan mahar yang mahal, tidak apa-apa, boleh untuk haknya wanita. Setelah ditegur dengan ayat Al-Quran ini, apa yang terjadi? Faraja'a Umar ila qawliha. Lalu sahabat Umar rujuk dari pendapatnya, mengikuti pendapatnya perempuan tersebut. Bayangkan ya, seorang Amirul Mukminin rujuk, ngaku salah, ikuti pendapatnya seorang perempuan karena pendapatnya kuat berdasarkan dalil. Pada Sayyidina Umar ini hafal Al-Quran ya, tapi seakan-akan beliau itu lupa. Jadi seperti itu. Jadi intinya di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah, rujuk kembali kebenaran. Kalau ternyata kita melakukan kesalahan, jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi-gengsi. Bahkan Abul Abbas Al-Mubarrid rahimahullah ta'ala mengatakan, innal ladzi yaghlab thumma yarji' la yu'addu dzalika khata'an. Orang yang melakukan kesalahan kemudian dia ralat kesalahannya kembali kepada kebenaran, maka itu tidak lagi disebut sebagai kesalahan, karena sudah diralat. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat salah. Ya. Li'annahu qad kharaja minhu bi ruju'ihi anhu. Karena dia telah keluar dari kesalahan dan dia telah kembali kepada kebenaran. Tidak lagi dianggap salah. Wa innamal khata'ul bayyinu alladhi yusirru 'ala khata'ihi wa la yarji' anhu. Wa dzalika yu'addu kadzdzaban mal'unan. Sementara kesalahan yang jelas-jelas salah, ya, sementara orangnya terus-menerus mengikuti kesalahan itu, mau rujuk, mau meralat, gengsi, tidak kandung, tidak tahu salah, jelas-jelas salah, tetap dalam kesalahannya, tidak mau rujuk kembali kepada kebenaran, maka itu disebut sebagai, ya, dinilai orang itu sebagai siapa? Kadzdzab mal'un, pendusta yang terkutuk. Sudah salah, jelas-jelas salah, diterangkan kesalahannya sudah jelas, tidak mau ngaku kalau salah, terus menerus dalam kesalahannya, maka dia dianggap sebagai kadzdzab mal'un, pendusta dan terkutuk, terlaknat. Alhamdulillah, jangan sampai kita menjadi orang yang pendusta dan terkutuk. Selanjutnya adab yang nomor ke-95, musyawaratu ahli ilmi, musyawarah dengan orang-orang berilmu. Jadi kalau ada masalah perlu musyawarah kepada orang yang berilmu. Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala meriwayatkan, kata beliau, karena Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu idza warada 'alaihi amrun nadhara fi kitabillah fa in wajada fihi ma yaqdi bihi qudiya bainahum. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kalau ada masalah
sunnah Nabi Muhammad SAW, daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW, maka beliau putuskan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Wa illam ya'lam kharaja fasa'ala al-muslimina 'anis sunnah. Kalau tidak ketemu juga jawabannya di Quran, tidak ketemu jawabannya di sunnah, belum ketemu, maka beliau keluar tanya kepada kaum muslimin bagaimana yang sunnah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang sesuai sunnah bagaimana? Jadi tanya kepada kaum muslimin, tidak sungkan-sungkan. Fa'in a'yahu dzalik, kalau tidak dapat jawaban juga, da'a ru'usal muslimin wa ulama'ahum wastasyarahum. Maka beliau mengundang tokoh-tokoh kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin, lalu beliau bermusyawarah dengan mereka. Jadi masalah ini pentingnya musyawarah. Kalau tidak tahu masalahnya, musyawarah, tanyakan kepada orang-orang yang punya ilmu, musyawarah. Sehingga ada ucapan yang berbunyi ma khaba man istakhar wala nadima man istasyar. Tidak akan rugi orang yang istikharah, minta petunjuk kepada Allah, dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah, bermusyawarah dengan orang yang punya ilmu. Jadi dengan Allah istikharah, dengan manusia musyawarah, maka tidak akan rugi dan tidak akan menyesal. Kemudian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, wa kana al-qurra'u ashab majalis Umar wa musyawaratihi, ashabu majalis Umar wa musyawaratihi puhulan kanu aw syubbanan. Bahwasanya para qurra, para ulama yang berada di majelisnya sahabat Umar dan menjadi tempat musyawarahnya sahabat Umar, mereka itu ada yang tua, ada yang masih muda. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu taala punya majelis musyawarah yang isinya adalah orang-orang berilmu, baik sudah tua atau masih muda, dikumpulkan di sana untuk diajak musyawarah. Apalagi masalah-masalah besar, masalah-masalah umat, jadi perlu musyawarah. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, in kuntu la as'alu 'anil amril wahid alladhi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada kalanya untuk menyelesaikan satu masalah saja, aku sampai bertanya kepada 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyelesaikan satu masalah saja, musyawarahnya kepada berapa? 30 sahabat Nabi. Subhanallah. Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena itu Imam Malik ketika mau komentari ucapan sahabat Ibnu Abbas, ya, sahabat saja yang terkenal sebagai orang yang diberi taufik oleh Allah, yang bersih dari berbagai macam dosa, yang lurus, musyawarahnya kepada demikian banyak orang. Bagaimanapun dengan kita yang penuh dengan dosa, bahkan hati kita penuh dengan kesalahan, apa kita tidak perlu musyawarah? Sahabat aja yang pinter-pinter, yang diberi taufik, yang bersih-bersih, musyawarahnya kayak gitu. Bagaimana dengan kita yang banyak bergelimang dalam dosa, dosa lahir, dosa batin, dosa hati? Apakah kita tidak perlu musyawarah? Jadi musyawarahnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kanatil a'immatu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam yastashiruna al-umana min ahli al-ilmi fil umuri al-mubahah liya'khudhu bi ashaliha. Fa idza wadaha al-kitab was sunnah lam yata'addu ila ghairihi iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para imam, para ulama itu setelah Nabi Muhammad SAW, mereka selalu bermusyawarah dengan para ulama yang terkenal amanah, musyawarah dalam perkara-perkara yang mubah. Kalau perkara mubah ya, musyawarah untuk diambil mana yang paling mudah, musyawarah. Namun apabila telah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak berani melangkahi Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagai bentuk
dua perkara, satu berat, satu mudah, beliau pilih yang mudah, selama tidak mengandung unsur dosa. Demikian pula para ulama, para imam juga gitu, kalau ada masalah musyawarah dulu untuk dipilih mana yang termudah diberikan kepada umat. Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi bermusyawarah ini penting sekali. Sayyidina Umar bermusyawarah, sahabat Ibnu Abbas juga bermusyawarah, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi tidak terburu-buru ya, apalagi masalah umat. Kadang satu orang itu butuh bantuan, kadang satu orang itu buntu, kita perlu bantuan orang lain untuk membuka kebuntuannya. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, وَلِهَذَا كَانَ مِنْ سِدَادِ الرَّأْيِ وَإِصَابَتِهِ أَنْ يَكُونَ الشُّورَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَاحِدٌ. Karena itu termasuk ya, pendapat yang lurus dan bisa benar, itu adalah pendapat yang dilakukan sebagai hasil musyawarah di antara orang-orang yang berilmu dan bukan pendapat seorang diri. Jadi musyawarah bagaimana enaknya masalah ini. Seperti itu, bagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya tadi. Selanjutnya kita masuk adab yang nomor ke-96. Jadi 95 tadi musyawarah ya, musyawarah termasuk mau segala macam. Bahkan termasuk mau nikah pun perlu musyawarah. Musyawarah yang ditanyakan bagaimana pihak laki menanyakan tentang bagaimana pihak perempuan itu, apakah dia baik, yang tanya kepada temannya, tetangganya, dan yang lainnya. Pihak perempuan juga sebenarnya musyawarah, jadi tidak langsung melangkah. Selanjutnya adab yang nomor ke-96 adalah ijtinabul ghara'ibi wasyudzud. Menjauhi ya, yang aneh dan nyeleneh. Menjauhi yang aneh dan nyeleneh. Jadi ada kalanya banyak hal-hal yang aneh-aneh, nyeleneh. Usahakan para thalibul ilmi, para ulama menghindari yang aneh-aneh dan nyeleneh. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala mengatakan, la yakunu imaman fil ilmi man akhadha bisyadi minal ilm. Tidak akan pernah menjadi imam dalam hal ilmu orang yang mengambil pendapat yang nyeleneh, mengambil ilmu-ilmu yang nyeleneh. Jadi orang berilmu itu jangan aneh-aneh, jangan nyeleneh. Jangan menyampaikan yang aneh-aneh, jangan menyampaikan yang nyeleneh. Demikian pula Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, syarrul ilmi al-gharib wa khairul ilmi al-zahir alladhi qad rawahu an-nas. Ilmu yang paling buruk adalah ilmu yang aneh, ilmu yang aneh-aneh. Sementara ilmu yang paling baik adalah ilmu yang jelas, yang manusia telah meriwayatkannya, sudah jelas, gamblang. Manusia sudah tahu semuanya. Demikian pula An-Nadhr bin Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan, afdalul ilmi al-masyhur. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu yang sudah masyhur, jadi dikenal di kalangan masyarakat, enggak aneh, enggak nyeleneh. Contohnya di sini biasanya tentang hadits. Itu kadang ada hadits yang aneh-aneh, nyeleneh, dan biasanya adalah hadits yang palsu disampaikan tanpa menerangkan kalau itu adalah hadis yang palsu. Itu sering muncul, biasanya sering diceramakan yang nyeleneh, aneh-aneh ini. Lalu bulan Muharram ya, berbicara tentang Asyura, itu muncul yang aneh-aneh, yang nyeleneh, aneh-aneh sudah muncul semuanya. Atau bulan Rajab muncul hadits yang aneh-aneh, yang nyeleneh, palsu, banyak palsu. Atau bulan Safar, pada bulan Safar juga muncul. Jadi ilmu-ilmu yang aneh-aneh, yang nyeleneh itu ditinggalkan. Kalau kita ingin menjadi thalibul ilmi, menjadi ulama, bahkan menjadi imam, tinggalkan yang aneh-aneh, yang nyeleneh. Demikian pula dikatakan bahwa Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau kenapa bisa menjadi imam besar seperti itu? Karena beliau meninggalkan ilmu
tarkan li syududil ilmi. Telah diketahui bahwa Imam Malik itu termasuk manusia yang paling meninggalkan, sangat meninggalkan ilmu-ilmu yang nyeleneh ditinggalkan. Nah, nggak usah jalan-jalan, nggak usah jalan-jalan. Apalagi bukan mungkin pendapat-pendapat yang nyeleneh, nggak ada sudah, nggak ada nyeleneh-nyelenehan. Kita pakai dasar, pakai dalil, ini Quran, ini Sunnah, pemahamannya salafus saleh, pakai akal yang sehat. Ya. Ad-dalilus sharih, ad-dalilus sahih, wal aqlu as-sharih. Pakai dalil yang sahih, pakai akal yang sehat. Dalilnya sahih, akalnya sehat. Tidak usah aneh-aneh, tidak usah nyeleneh. Yang aneh, yang nyeleneh, nggak layak jadi ulama, nggak layak jadi imam. Jadi Imam Malik. Kemudian juga kata Ibn Abdul Bar di antara sebabnya pula adalah wa asyaddihim intiqadan lirrijal, karena beliau itu pedas dalam mengkritisi. Jadi kalau ada yang salah dikritisi, tidak sungkan-sungkan menegur demi kebenaran. Wa afalihim takallufan, ya, beliau sedikit memaksakan diri. Beliau nggak maksakan, tidak memaksakan diri orangnya itu apa adanya, biasa-biasa saja. Ya. Wa atqanihim hifdzan, hafalannya kuat, falidzalika shara imaman, karena itulah beliau menjadi imam. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, sebab Imam Malik menjadi imam ada berapa tadi? Yang pertama-tama apa? Karena Imam Malik ya sangat meninggalkan ilmu-ilmu yang nyeleneh, yang aneh-aneh ditinggalkan. Yang kedua, beliau tegas untuk mengkritisi. Kalau ada salah dikritisi, jangan sungkan-sungkan. Yang ketiga, beliau tidak berlebih-lebihan, nanti bersikap apa adanya, biasa-biasa saja. Kemudian yang keempat, hafalannya kuat. Karena itulah Imam Malik diangkat oleh Allah menjadi imam, dan manusia pun mengakui keimamahannya Imam Malik rahimahullah taala. Selanjutnya yang terakhir untuk hari ini, yaitu adab yang nomor ke-97. Nanti insyaallah kita besok selesai. Besok khataman ini. Ya, dapat berkat untuk nanti. Berkatnya adalah buka puasa. Jadi kalau khataman ada berkatnya kan. Nanti khataman kitab ini, kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi. Besok khatamannya. Adab yang nomor ke-97. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dituliskan ya. Al-hadaru minal bukhli bil ilmi. Waspada dari kikir terhadap ilmu. Jangan pelit terhadap ilmu, jangan kikir, jangan bakhil ilmu. Qala Ibnu al-Mubarak, berkata Abdullah Ibnu al-Mubarak rahimahullah taala, man bakhila bil ilmi ubtuliya bi thalath. Barang siapa yang kikir terhadap ilmunya akan diuji dengan 3 ujian. Yang pertama-tama, imma an yamuta fayadhhab ilmu. Yang pertama-tama dia mati sehingga ilmunya hilang. Mati ilmunya hilang, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, au yansahu, atau lupa, diuji oleh Allah dengan lupa. Yang ketiga, au yatba'u sultanan. Yang ketiga, atau mengikuti penguasa. Menjadi pengikutnya penguasa. Kalau kasarnya itu ya, bahasa kasarnya menjadi penjilatnya penguasa. Sehingga dia cenderung menyembunyikan ilmu, mendukung penguasa. Penguasa yang zalim dibilang adil, memuji-muji penguasa yang tidak ada dalam dirinya. Penguasa salah tidak ditegur, malah dikesankan seakan-akan benar. Gara-gara apa? Bakhil terhadap ilmunya. Jadi kalau orang bakhil terhadap ilmunya itu diuji oleh Allah dengan 3 ujian. Boleh jadi dia mati, ilmunya hilang, tidak ada manfaatnya. Atau yang kedua, dia lupa. Yang ketiga, menjadi pengikutnya penguasa, menjadi penjilatnya penguasa. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan sampai kita ini bakhil dalam menyebarkan ilmu yang roman, yang dermawan. Ya, dermawan itu banyak
antaranya adalah dermawan dalam menyampaikan ilmu. Ibnu Hibban rahimahullah taala mengatakan li'anna awwala barakatil ilmi al-ifadah. Karena barokah ilmu yang pertama itu adalah ketika kita memberikan faedah dari ilmu kita. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu kita, sehingga orang mendapat faedah dari ilmu kita, itulah pertama kali barokahnya ilmu diajarkan. Wa ma ra'aitu ahadan qad bakhila bil ilmi illa lam yantafi bi ilmihi. Dan aku tidak melihat seorang pun yang bakhil terhadap ilmunya, melainkan dia itu tidak akan mendapat manfaat daripada ilmunya. Disimpan saja, bakhil, ya, tidak ada faedahnya nanti. Jadi kalau ibaratnya itu mutiara tetap berada di dasar laut, tidak keluar, tidak ada faedahnya. Jadi mutiara itu dikeluarkan, jika keluar menjadi mutiara bersinar. Demikian pula ilmu kalau disimpan kayak gitu, jadi nggak ada faedahnya. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat 36, 37, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Ya. Yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Mereka itu adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Jadi ayat ini secara khusus berbicara tentang orang yang kikir daripada ilmu, ya, ditutupi ilmunya, ditutup bakhil dalam hal ilmu, kikir dalam hal ilmu. Jadi ini kikir dalam hal ilmu, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyuruh kita menjelaskan ilmu di dalam surat Ali Imran ayat nomor 187. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Perjanjian Allah kepada ahli kitab itu adalah jelaskan kepada manusia ilmu itu, jangan kamu sembunyikan. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu ila akhir. Jadi di sini orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu, ya, jadi dia punya ilmu dia sembunyikan, tidak disampaikan, maka dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat dikutuk. Apalagi menyembunyikan ilmu hanya gara-gara untuk mendapatkan materi duniawi. Itu juga ada di dalam surat Al-Baqarah 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah daripada kitab, kemudian dia juga menjualnya dengan harga yang murah. Jadi dia rela menutup-nutupi ilmu demi untuk mendapatkan materi duniawi, demi jabatan, demi kedudukan. Dia sembunyikan, maka kalau dia dapat materi dia duniawi, sama saja dengan dia itu memasukkan api ke dalam perutnya. Ya. Apalagi juga ada hadis yang berbunyi, man su'ila an ilmin faqatamahu al-jama'allahu fi jamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang satu ilmu lalu dia sembunyikan ilmu itu, maka nanti oleh Allah akan diikat dengan ikatan dari api hari kiamat nanti. Kemudian mestinya orang berilmu itu suka menyampaikan ilmunya, karena ilmu ini semakin kita sampaikan semakin bertambah, tidak berkurang. Beda dengan harta, 1 juta dikeluarkan 100.000, tinggal berapa? 900. Nah, berkurang kan kelihatan, berkurangnya kelihatan, ya, dohirnya kelihatan kurang. Kalau ilmu tidak, semakin kita berikan, semakin kita lompat, semakin kita dermawan, semakin kita mendapat ilmu yang wah, ini terbukti sudah, terbukti sekali. Jadi semakin kita dermawan, semakin
sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana dengan subuhnya di Masjid An-Nur? Padahal para ulama penelitian bukti-bukti yang menerangkan banyak masjid-masjid di Indonesia melakukan sholat subuh pada waktu masuknya fajar shadiq. Mau dijelaskan dalil-dalil yang digunakan saudara Masjid An-Nur menjalankan sholat subuh yang belum masuk fajar shadiq. Ya, sholat subuh yang benar itu adalah seperti Masjid An-Nur yang paling benar. Iya. Karena kita menuntut prosedur yang benar. Itu sudah diteliti oleh Departemen Agama dan MUI, itu benar. Adapun yang mengatakan keliru, itu penelitiannya penelitian sepihak dan prematur. Sepihak dan prematur, serta terkesan itu adalah mengembangkan opini. Seakan-akan di mana-mana begitu, seakan-akan di seluruh dunia. Enggak, itu pendapat beberapa gelintir orang saja. Cuma diopinikan seakan-akan saat dunia kayak gitu. Enggak gitu. Di Arab Saudi semuanya waktunya sama dengan Masjid An-Nur. Mengikuti jam yang ada. Menurut mereka salah, ulama semuanya gitu. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, semuanya gitu. Adapun komatnya mundur komatnya itu setengah jam biasanya. Karena memang di sana itu bukan karena waktunya belum masuk, bukan, memang di sana biasa. Subuh itu waktunya komatnya agak jauh. Mungkin nunggu barangkali ada orang yang bangun tidur masih junub, belum mandi junub dulu, ditunggu. Jadi bukan berarti mereka mundurkan waktu komat karena mereka merasa adanya salah, tidak. Di Masjidil Haram adanya sesuai dengan Masjid An-Nur. Di Masjidil Haram, Masjid Mekah, Masjid Nabawi, Masjid itu sama dengan Masjid An-Nur. Jadi yang mengatakan salah itu hanya beberapa gelintir orang saja, pendapat yang prematur. Pendapat prematur dan pendapat yang sepihak ya, dan terburu-buru sekali pendapat itu. Dan saya telah meneliti sendiri, observasi di tengah laut, sering di tengah laut ya. Saya observasi, saya lihat fajar itu sendiri, tidak terbit. Menurut Nabi, fajar shadiq itu yang yang ada di ufuk gitu ya. Yaitu. Jadi kalau menurut Al-Quran, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Jadi ada benang putih. Itu sudah keluar fajar. Jadi tidak menunggu terang dulu. Kalau terang itu adalah sempurnanya fajar, bukan awalnya fajar. Sehingga mereka memundurkan azan subuhnya, berarti mereka subuh itu memundurkan waktu subuh, mundur-mundurkan. Kalau An-Nur di awal waktu, tepat waktunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah itu kalau salat subuh sampai akhir umurnya fi ghalas, ketika dalam keadaan masih gelap. Jadi fajar sudah terbit, masih gelap. Jadi zaman sekarang ini untuk melihat fajar terbit sekarang ini kesulitan kita. Karena apa? Karena setiap hari selalu ada polusi, ketutupan oleh polusi. Saya teliti di tengah laut, setiap hari selalu ketutupan oleh polusi. Ya. Jika kalau kita nunggu terang dulu, nanti sholatnya mundur terlambat sholat kita. Ya kalau sholat mundur dikit apa-apa. Kalau puasanya bagaimana? Berarti kita sudah kita masih makan padahal sudah terbit fajar shadiq, nanti akibatnya seperti itu. Jadi Masjid An-Nur ini benar, nggak salah. Jadi yang salah itu adalah salah sendiri. Seperti itu. Ya, saya sudah meneliti dan ini juga pendapat para ulama. Cuma mereka membuat opini, diopinikan. Jadi masyarakat itu masyarakat yang jahil, bodoh-bodoh diopinikan. Wah ini loh, dunia kayak gini semuanya. Ini. Ya dikatakan begitu, enggak gitu pada kenyataannya. Di Kuwait enggak gitu. Di Kuwait sama dengan Masjid An-Nur. Di Yaman sama dengan Masjid An-Nur. Di Arab Saudi sama dengan Masjid An-Nur. Wallahi alazim, saya sudah ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Palestina, kemudian juga ke Yaman, sama dengan Masjid An-Nur semuanya. Di Yaman itu ada seorang talibul ilm yang berpendapat bahwa azan subuh di Yaman itu terlalu pagi. Ya, dia beragama gitu, sama dengan mereka inilah beragama gitu. Tapi dia tidak keluar-keluar. Dia hanya praktekkan di masjidnya sendiri. Tidak keluar-keluar, tidak dimasukkan di website, tidak dimasukkan di majalah, tidak. Cuma dia dipraktekkan masjid sendiri. Masjid sendiri saja dipraktekkan. Dan dia tidak nyalahkan orang, tidak nyalahkan orang. Ini umat sak dunia ini salah semua. Di mana?
Subuhnya keliru semua, yang betul lihat toh. Ada, ghair makul. Itu pendapat yang sepihak, prematur, terburu-buru. Jadi Anur ini betul, tidak salah. Jadi betul ya. Jadi yang ada itu di luar itu hanya opini, permainan opini. Saya kasihan dengan masyarakat, dibodohi kasihan. Saya tidak tega dibodohi masyarakat. Ya, ini ada pertanyaan. Akhir-akhir ini fenomena tampilnya ustadz wanita sangat marak, bahkan mereka memberikan ceramah di hadapan kaum laki-laki dan wanita. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ustadz? Bolehkah mereka ustadz wanita tampil memberikan ceramahnya di hadapan laki-laki? Apakah tidak bertentangan dengan dalil bahwa pemimpin adalah laki-laki? Jazakumullah khairan katsiran. Yang benar, yang ceramah itu laki-laki di depannya wanita. Karena kalau wanita ceramah di depan laki-laki timbul fitnah, bisa menimbulkan fitnah. Penampilannya menimbulkan fitnah, apalagi kadang suaranya dimerdu-merdukan, diindah-indahkan, juga menimbulkan fitnah. Jadi perempuan berilmu boleh, cuma kalau tampil di depan umum sebaiknya perempuan dengan perempuan. Ustaz, jika kita menemukan ada dua mufti yang berbeda dalam memberikan fatwa, apakah kita mengambil yang ketat atau longgar? Kedua mufti itu punya hujah yang sama-sama kuat. Makanya kalau penuntut ilmu itu sebaiknya ikuti saja satu orang. Kalau tidak nanti antum bingung. Antum nanti bingung. Nanti ada 10 mufti, ada 10 fatwa. 100 mufti, 100 fatwa. Jadi kalau antum termasuk kategori orang yang masih bingung, ikuti aja satu orang yang antum yakin dengan orang itu, yakin ilmunya, yakin takwanya. Udah, insya Allah selamat antum. Jadi antum cari aja orang yang antum yakin ilmunya, yakin ketakwaannya, yakin, ikuti, selamat. Jadi kalau antum tanya sini, ujiannya sama-sama kuat. Itu sama-sama kuat menurut antum. Sama-sama kuat karena kita tidak mengerti hujan. Jika seakan-akan sama-sama kuat, tidak bisa nimbang-nimbang. Jadi paling enak bagi pemula itu adalah mengikuti. Antum cari satu orang yang antum yakin siapa, ilmunya yakin, kemudian juga ketakwaannya yakin, ikuti, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Soalnya kalau tanya-tanya nanti bingung antum, bingung. Coba kalau tidak percaya, coba saja dan selamat untuk bingung. Ya, sudah terbukti. Tanya kepada 3 orang tambah bingung, 4 orang tambah bingung. Kalau berguru pada banyak orang silahkan, cuma yang dijadikan patokan cuma satu saja, jangan banyak-banyak, supaya tidak bingung. Kecuali kalau antum sudah mampu untuk memilah dan memilih, silahkan. Ya Ustaz, saya pernah membaca bahwa Ibnu Taimiyah adalah termasuk ulama yang sering berpendapat nyeleneh pada zamannya, bahkan tetap dianggap aneh sampai sekarang oleh sebagian kalangan. Benarkah ia termasuk orang yang aneh? Tapi kenapa dia sering dijadikan sandaran dan dalam perkataan dan fatwanya oleh kalangan kita? Jazakallahu khairan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah ulama besar. Masanya itu pada abad ke-7-8 Hijriah. Beliau ulama besar dan beliau banyak difitnah. Sama sekali beliau tidak berpendapat yang nyeleneh dan aneh, sama sekali tidak. Cuma beliau mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kadang orang yang tidak suka menuduh beliau sebagai pendapatnya itu nyeleneh dan aneh, maka beliau difitnah macam-macam. Sampai matinya pun beliau mati di dalam penjara. Jadi penjara, pernah di penjara, keluar penjara lagi, mati di penjara. Jadi beliau tidak aneh, saya punya kitabnya berarti yang banyak, mana yang nyeleneh, ada. Itu fitnah saja. Jadi orang-orang yang merasa dirugikan oleh dakwahnya Ibnu Taimiyah, lalu caranya adalah supaya masyarakat tidak senang dengan Ibnu Taimiyah, dijelek-jelekkan. Jadi itulah menjelek-jelekkan tadi. Jadi Ibnu Taimiyah pendapatnya tidak nyeleneh, tidak aneh ya. Kitabnya sekarang ada.
dewasa, luas. Iya. Ustaz, apakah termasuk tidak beradab jika seorang thalibul ilmi menanyakan perbedaan pendapat di antara kalangan ulama seperti pernyataan Fajar Sodik tadi? Kalau tujuannya memang tanya karena tidak ngerti, tidak apa-apa ya. Kalau tujuan tadi tanya karena tidak paham, karena memang banyak yang sudah termakan oleh isu itu isu dan opini saja. Banyak yang termakan banyak. Jadi tanyakan tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ditanyakan tujuannya untuk menciptakan suasana yang keruh, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ngerti tanya, boleh jawab. Nah, kalau jawab ya nurut. Kalau jawab ngeyel, nah, berarti ini apa? Jawabannya Assalamualaikum. Nggak usah dilayani. Wis diterangno jelas kayak matahari, cek ngeyel itu wis percuma. Debat gak ketemu percuma. Ngeyel-ngeyelan gak ketemu. Ini sudah jelas dalilnya. Ada observasi ya. Ini ulama-ulama dunia, seluruh dunia banyak, bukan opini ini, realita, fakta. Ya seperti ini, mau diapakan? Kalau mau debat, percuma tidak ketemu, menang-menangan, debat kusir, tidak ketemu, tidak ada faedahnya. Nah, sekarang cara akal sehat saja, mosok ulama sadonya goblok kabeh. Nek akal sehat, pakai akal sehat. Mosok ulama sadonya goblok kabeh. Di Arab Saudi ulama akeh, di Yaman ulama akeh, di Mesir ulama akeh, di dunia ulama akeh. Mosok kalau sing ngerti kabeh goblok kabeh, mosok sing ngerti nek berapa gelintir orang saja, gak masuk akal belas. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Ustaz tanya bagaimana ini tentang buku Gila Baca para ulama secara ringkas. Apakah mereka dalam kesehariannya menghabiskan waktu untuk membaca? Bagaimana Ustaz Abdullah dalam hal membaca ini? Maksudnya dalam mengatur waktu untuk membaca. Ya. Kalau di dalam kitab itu ya, Al-Musyawwiq ilal Qiraati, ya, itu buku yang diterjemahkan dengan judul Gila Baca ala Ulama. Mereka itu luar biasa bacanya, sampai khatam Sahih Bukhari berapa kali? Ada yang 700 kali, luar biasa mereka. Jadi memang para ulama menghabiskan waktunya dengan membaca, sampai ada yang satu hari di maktabah itu 12 jam, seperti itu. Nah, kalau tanya saya sendiri, memang saya hobi baca, senang. Kalau sudah baca itu orang lewat tidak kelihatan, sehingga dikatakan sombong nanti. Soalnya sudah ketok dikata buku ya kadang senang kelihatan kekasihnya gini, orang lewat gak ketok. Kadang lewat tetap dulu sombong lagi. Lewat kata sopo, gak ketok buku, gak ketok. Ya pas kadang senang. Mohon maklum saja kalau gitu, tidak sombong. Senang kita. Yang mudah-mudahan Allah menjadikan istiqomah, memberikan mata yang kuat, hati yang kuat, supaya bisa memberi manfaat kepada umat sampai akhir hayat nanti. Kita kalau sudah baca, kadang sekali kabeh. Ya. Sehingga kadang ada cerita ya. Ada seseorang itu senang baca, seorang ulama senang baca di perpustakaan, di maktabahnya gitu ya. Istrinya cuma satu. Cuma istrinya sering ditinggalkan gara-gara sering baca, sudah banyak baca. Kata istrinya apa? Bukumu itu ibaratnya lebih daripada 1000 istri. Paham tak tuh? Ya masya Allah. Jadi maksudnya dia sangat senangnya baca. Ya masih mau dimaklum ya, jangan kepentingan ulama. Kayak seperti Al-Bani misalnya. Al-Bani itu membaca. Sampai di maktabah itu beliau datang sebelum yang menjaga maktabah datang dulu beliau. Kemudian beliau baca terus sampai maktabahnya ditutup masih baca. Sampai akhirnya diserai kunci maktabah, kunci yang megawai. Saya buka sampai dan tutup sampai. Ya. Sampai kadang beliau sudah kadang asik baca ini ya. Ya. Disediakan makan itu tidak tahu. Sampai kadang makan siang masih ada, sampai makan malam dikirim lagi. Makan siangnya masih utuh. Kadang bocor lagi makan guys. Jadi ketika dikirimkan makan malam, makan siangnya masih utuh. Jangan lupa makan. Kadang es dikasih ngomong. Seperti itu.
ribut, mau ini apa, gak nyambung silaturahmi. Tapi kalau orang yang paham akan menyadari sudah ada apa-apa, sudah saya rela demi kepentingan umat. Jadi beliau melayani familinya dengan sambil baca buku. Baca buku ini paling tanaman parah ya. Ya harus pengertian, jangan dituduh ini memutus silaturahmi, jangan ini demi umat kepentingannya umat, banyak pengertian ya. Apalagi sekarang waktu tidak barokah waktu sekarang, kita baru baca berapa halaman sudah setengah jam, 1 jam tidak terasa. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya sehat walafiat, selamat sejahtera, istiqomah, dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.